Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali Selamat lagi pagi. di Morning Person Podcast bersama kelompok 8. Di sini eh, mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai isu feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman kita kelompok 8 ini. Mungkin dari saya sendiri, Bima Julian Sarudio, kemudian dilanjut sama teman-teman. Ya, saya Alfian dan Maulid. Lanjut. Intannya apa nih sih? Saya Bima Lydia Agustina. Dan juga Indah Widanti. Oke teman-teman, eh, mungkin kita mulai obrolan ini dari apa sih yang kalian ketahui tentang feminisme dalam perspektif Islam. Mungkin ada yang mau berbicara atau berpendapat? Mungkin saya dulu yang akan eh, memaparkan tentang apa itu feminisme. Feminisme menurut saya itu merupakan suatu gerakan dan ideologi untuk mencapai kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Lantas, apakah para feminisme hanya diperuntukkan bagi perempuan? Tentu tidak. Banyak juga laki-laki yang berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Hingga kini pengertian feminisme semakin kompleks, seperti pembahasan tentang isu perempuan dan keterbatasannya di ruang publik. Bagi orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai kaum feminisme, menyebutkan bahwa untuk mencapai kekuatannya, para perempuan harus memperjuangkan haknya, melakukan pemberdayaan, dan menentang patriarki. Meski banyak definisi, tujuan feminisme pada dasarnya sama, yaitu pengembalian emansipasi perempuan melalui upaya pemberdayaan. Untuk cara bagaimana pandangan Islam soal gerakan feminisme, menurut saya anggota pengurus perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yaitu Dr. Filsafik Hashim menjelaskan pandangan Islam terhadap gerakan feminisme dalam program Tanya Jawab seputar Islam. Syafiq menjelaskan feminisme adalah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Syafiq menyebutkan feminisme memiliki persamaan prinsip dengan Islam. Paham ini berkembang di dua barat dan juga dunia muslim. Pada dasarnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Kata Dr. Syafiq menurutkan bahwa di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dr. Syafiq, sebagian cendekiawan dan ulama berpendapat bahwasanya feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam karena memiliki perjuangan yang sama. Dalam pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama
teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Tutur Dr. Syafiq. Namun di sisi lain, feminisme dapat menjadi masalah jika gerakan ini melakukan eksploitasi terhadap lawan jenis. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Menurut saya itu mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dalam podcast ini atau menambahi kejelasan, alasan atau apapun, dipersilahkan. Terima kasih ya Mas Alfi atas pendapatnya. Nah itu tadi bisa dibilang gambaran umum lah tentang feminisme itu apa. Jadi feminisme merupakan gerakan lah emansipasi wanita guna membela kesetaraan gender, karena ya bisa dilihat kalau dari sejarahnya dulu itu sering sekali terjadi perselisihan antara perempuan dan juga pria mengenai hak-haknya yang nggak terpenuhi dari perempuan dan sebagainya. Jadi gerakan feminisme ini sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan ya oleh perempuan-perempuan di Indonesia, salah satunya yaitu Kartini dan sebagainya. Kalau dalam prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dia dalam Al-Quran, itu ada laki-laki dan perempuan ini sama-sama sebagai hamba Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan ini sama-sama menerima beban taklif. Kemudian laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Kemudian laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Jadi dari prinsip-prinsip tersebut sebenarnya wanita dan juga laki-laki ini memiliki peran yang sama dan harus ibaratnya sepasang sayap, ketika satu sayapnya jatuh dia tidak akan bisa terbang. Jadi ya antara perempuan dan juga wanita ini harus perempuan dan juga laki-laki ini harus saling berdampingan, beriringan agar apa yang disampaikan tadi oleh Mas Alfi itu bisa menimbulkan kesetaraan bagi seluruh umat manusia kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada pandangan lain mengenai feminisme dalam perspektif Islam? Oke, mungkin dari teman-teman udah cukup menggambarkan itu tadi ya, dari pendapat dari Mas Alfi. Oke, selanjutnya apa sih menurut kalian disorientasi seksual? Makna dari disorientasi seksual tersebut. Oke, monggo untuk memaparkan pendapatnya teman-teman. Diskusi aja sih. Ya, kalau menurut saya disorientasi seksual itu disorientasi seksual atau orientasi seksual yang tidak heteroseksual merujuk pada ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap individu-individu dengan jenis kelamin yang sama, berbeda atau keduanya. Ini mencakup orientasi seperti lesbian, gay, biseksual, dan sebagainya. Disorientasi seksual bukanlah gangguan mental, tetapi merupakan bagian dari keragaman seksual dan identitas individu. Dalam perspektif Islam, dalam hal disorientasi seksual, pandangan dalam agama Islam cenderung menganggap hubungan seksual di luar pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Beberapa ulama dan kelompok muslim menganggap
homoseksualitas sebagai dosa, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tantangan atau cobaan yang harus dihadapi dengan menahan diri dan mengikuti ajaran agama. Namun di sini perlu dicatat bahwa ada variasi pendapat dalam komunitas muslim terkait dengan disorientasi seksual. Beberapa individu dan kelompok muslim mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan menerima terhadap individu dengan orientasi sosial yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa kasih sayang, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi prinsip utama dalam memperlakukan individu dengan orientasi sosial yang berbeda. Mungkin kan banyak perbedaan pendapat pastinya dari para ulama atau pendapat lainnya terkait disorientasi seksual. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau misal ingin bertanya, apa bisa? Seperti apa? Itu tadi kan menyinggung masalah disorientasi sosial kan ya. Terus itu masalahnya yang dihadapi oleh orang tersebut yang mengalami disorientasi sosial itu apa untuk lingkungan masyarakatnya? Gimana? Diulang kayak banyak suara. Itu masalah yang dihadapi oleh seseorang yang mengalami disorientasi sosial. Oke, aku sama bantu jawab sedikit ya. Mungkin sama sharing-sharing aja sih. Kalau menurutku pribadi ya, masalah yang akan dihadapi oleh mereka yang saya tergolong disorientasi seksual ini biasanya dia sering menghadapi masalah diskriminasi, entah itu dibully, diejek temannya dan sebagainya. Jadi terkena hukuman sosial lah kayak gitu. Jadi karena apa ya, ini merupakan sebuah penyelewengan kodrat yang dilakukan oleh mereka yang homoseksual dan sebagainya. Karena ya dalam Islam pun diajarkan untuk kita berpasang-pasangan antara laki-laki dan juga perempuan. Dan dulu juga pernah terjadi azab kepada mereka yang kaum homoseksual dulu, kalau nggak salah namanya kaum Sodom, langsung di bumi hanguskan. Begitu marahnya Allah kepada mereka yang istilahnya gimana ya, dia menyalahi kodratnya gitu sih. Itu tadi yang mungkin menurut saya dari teman-teman. Mungkin tambahan dari saya, apa masalah yang akan dihadapi mereka yang disorientasi seksual? Betul tadi yang seperti yang dibilang Bima, adanya diskriminasi atau stigma. Mereka mungkin mengalami diskriminasi dan stigmatisasi karena orientasi seksual mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial, pekerjaan, dan interaksi dengan anggota keluarga atau kelompoknya. Selain itu ada keterbatasan hak asasi. Di sini dimaksudkan bahwa ada di beberapa negara atau masyarakat, individu dengan disorientasi seksual mungkin menghadapi keterbatasan hak asasi termasuk hak untuk menikah, hak adopsi anak, dan hak untuk melindungi diri dari diskriminasi. Mungkin itu ada tambahan. Ada yang perlu ditambahkan? Karena kalau berbicara tentang homoseksual kemudian feminisme ini sering terjadi pada remaja saat ini ya teman-teman. Karena ya memang
akibat dari globalisasi, kemudian mulai akibat dari globalisasi itu sendiri itu mulai hilang jati diri sendiri, kemudian hilang arah dan sebagainya, karena itu tadi udah asik lah istilahnya dengan dunianya yang seperti itu. Kemudian lingkungan dari keluarganya juga tidak mendukung, sehingga menyebabkan seseorang atau individu tersebut itu melakukan tindakan yang dilarang oleh agama kayak gitu. Mungkin dari teman-teman pernah gak sih melakukan suatu gerakan feminisme, entah itu di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolahan? Dalam hal ini saya menjunjung tinggi atas ketidaksetaraan itu ada. Jadi laki-laki dengan perempuan itu tidak disamakan karena perbedaan itu sangat signifikan. Bahkan di Al-Quran saja disebutkan bahwasanya gender laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Menurut saya begitu. Ya, itu pernah saya lakukan. Itu merupakan hal kecil yang sangat yang sangat berharga bagi kehidupan. Melakukan atau pembelaan seperti kepada teman di waktu adapun pembulian apa gimana, itu pembelaan terhadap wanita itu sangat berarti bukan hanya bagi si wanita itu, tapi berarti bagi kehidupan lingkungan tersebut agar menciptakan situasi lingkungan yang sangat harmonis, karena kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Saya berpikiran dari hal kecil seperti itu akan membuat hal besar yang sangat baik di kedepannya, begitu. Kalau penindasan sih enggak ya. Seperti kayak kan sebelumnya saya pernah waktu SMA dulu mau disuruh jadi ketua, kan kecil ya, skala kecil ya. Jadi ketua kelas lah. Tapi banyak laki-laki tuh nggak terima, masa sih cewek yang jadi ketua kelas. Tapi tapi bilang gitu, tapi cowoknya nggak ada yang mau jadi ketua kelas. Terus kalau ketua kelasnya cewek itu kayak disuruh aja, seperti kayak ada apa, itu laki-laki nggak mau langsung sadar diri dia yang gimana ya, dia yang mimpin apa gimana, jadi semuanya cewek, laki-laki nggak ada. Oke, ada itu permasalahan di kelasnya Intan ya, seperti itu ya. Bisa dibilang teman-teman laki-lakimu itu masih memiliki pandangan stigma atau stereotip bahwa perempuan ini ya memiliki keterbatasan berbeda dengan laki-laki. Tetapi yang salah pada temanmu laki-laki ini, dia nggak mau mengambil kesempatan, dia hanya istilahnya menyalahkan lah, menyalahkan, kemudian
menyuruh dan sebagainya, tapi dia tidak mau mengambil kesempatan tersebut menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Oke, mungkin dari Indah atau Dwi pernah gak sih mengalami penindasan entah itu di sekolah atau bahkan di keluarga? Ya dulu pernah, ceritanya itu hampir sama kayak Intan, cuma kalau yang saya alami ini di SMP pemilihan ketua OSIS, dan di mana itu kebanyakan yang jadi kan satu mengajukan OSIS itu jadi waktu itu heboh pada kayak kenapa kok banyak sih yang cewek yang nyalonin bla bla bla, itu cuma ada satu cowok udah dia langsung dijadiin ketua OSIS aja. Tapi itu pikiran, namanya juga pikiran anak SMA ya, dia mikir kalau katanya di dalam pandangan Islam laki-laki itu harus memimpin, nggak boleh perempuan. Nah tapi dari situ kita lihat lagi kinerjanya, ternyata kinerja dari misi calon ketua OSIS semua itu ternyata banyakkan yang bagus dan menarik itu di si perempuan. Jadi tetap diadain pemilihan ketua OSIS dan yang perempuan. Oke, jadi ya hampir sama lah ya permasalahannya tentang itu tadi, stigma dari teman-teman yang ya emang bisa dibilang masyarakat atau keluarga lah sebagai madrasah pertama. Mereka lingkungan itu berperan penting terhadap bagaimana pemikiran dari si anak, bagaimana nantinya perilaku yang diberikan dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali pendidikan agama di usia dini mengenai entah itu kesetaraan gender, kemudian toleransi, kemudian kodrat yang harus dilakukan sebagai entah itu laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terjadi penyelewengan tersebut. Mungkin apa sih yang menjadi Ya, yang saya menjadi mau faktor? menambahkan sedikit, Oke. Mas Bimo. Ini dari pandangan lingkup di lingkungan saya, memang sekarang itu sering saya lihat itu ada kebalikan gender. Gimana ya? Pandangan terhadap ini pandangan oleh diri saya sendiri. Di sini itu ada bukan beberapa ya, salah satu dua anak, ada yang beralih, yang laki-laki ingin menjadi seperti perempuan, yang perempuan ingin menjadi laki-laki. Jadi dari keinginan hatinya dia begitu, dengan tata busana yang dipakai itu menurut keinginannya. Misalkan saya, contoh ini, misalkan saya laki-laki tapi ada keinginan rasa seperti perempuan. Kalau bahasa kasar atau bahasa zaman sekarangnya adalah apa ya? Boti ya. Itu kebanyakan di sini itu ada yang kebalikan-kebalikan. Nah, itu dari apa? Saya nyoba berpikir secara panjang. Kok bisa sih anak seperti ini, anak yang semulanya laki-laki kok bisa berpakaian secara perempuan? Saya lihat dari unsur keluarga dan unsur pendidikannya dia. Memang pendidikan dari agama itu memang kurang. Kalau saya lihat kebanyakan, bukan di sini saja, kebanyakan di desa lain itu seperti itu. Kebanyakan anak atau orang yang nyelentang dari kodratnya itu adalah kurangnya pendidikan, terus kurangnya perhatian dari orang tua atau dari keluarga. Jadi bagaimana di sini pentingnya peran agama dari sejak dini itu harus dipupukkan. Karena apa? Jika seseorang tidak dipegangi oleh agama itu, maka isi hati dan isi pikiran itu akan semakin rusak begitu menurut saya.
itu tadi sih bisa dibilang penyebab lah dari disorientasi seksual, entah itu juga pemikiran teman-teman dari laki-laki yang memandang rendah perempuan, dan permasalahan ini masih bisa dibilang sering terjadi, dan juga sampai saat ini pun banyak sekali berita-berita tentang entah itu adanya ketidaksetaraan gender, entah itu tentang homoseksual dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman dari Mas Alfi, Mbak Intan, dan juga Indah dan Dwi bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin dari Mas Alfi dulu, bagaimana sih solusi menurut Mas Alfi untuk menyelesaikan permasalahan feminisme dan disorientasi seksual ini? Yang terutama untuk solusi itu dari hal kecil saja. Dari orang tua terutama, kita harus mengajari orang tua dan mengasih tahu orang tua bagaimana cara mengajar anak itu yang lebih baik di dalam menjalankan agama. Karena apa? Karena sekarang itu anak sudah full sehari itu di sekolah untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu pendidikan, tapi untuk ilmu-ilmu agama itu kurang, terutama anak yang sekolahnya di negeri. Itu menurut saya, pendapat saya, anak itu mendapatkan pendidikan agama itu sangat kurang. Itu dari saya. Yang tadi dibilang sama Mas Alfi tentang solusi dari feminisme dan disorientasi seksual, di sini saya mau menambahkan solusinya antara lain ya tadi pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang tepat dan peningkatan kesadaran tentang ajaran Islam yang seimbang dan inklusif dapat membantu mengatasi kesalahpahaman atau stereotip negatif terkait feminisme dan disorientasi seksual. Ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam dan pengenalan terhadap keragaman orientasi seksual serta perlunya menghormati hak asasi manusia dan menjaga keadilan. Yang kedua itu dukungan dan empati. Individu yang menghadapi feminisme dan disorientasi seksual perlu mendapat dukungan emosional, psikologis, dan spiritual. Lingkungan yang inklusif dan menawarkan dukungan dan pemahaman dapat membantu individu merasa diterima dan didukung dalam perjalanan mereka. Maksudnya ya enggak diterima dia disorientasi seksual, tapi diberi pemahaman yang jelas agar tidak lebih terjerumus di hal yang negatif itu. Itu sih menurut Intan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Kemudian dari Mbak Indah mungkin bisa memberikan solusi apa sih menurut Mbak Indah, entah itu dari permasalahan yang tadi dibicarakan sama Mbak Indah di SMA atau apa? Ya, kalau menurut saya untuk solusi dari yang disorientasi seksual ini, karena kan udah banyak banget berita di mana kayak hampir semua orang di sosmed itu kayak aware banget sama yang namanya LGBT, homo atau lesbi gitu-gitu. Nah, untuk kita, semisal ada di lingkungan kita ada yang seperti itu, seharusnya kita juga bisa aware atau open minded, yaitu dengan cara kita memberi kayak pendidikan atau kesadaran dan jangan malah dikucilkan. Kalau misalkan dia udah ada kayak seperti disorientasi seksual itu, pembelokan itu menurut saya harus dikasih kesadaran dan dibimbing secara baik-baik sih, bukan malah kayak dikucilkan, dikata-katain karena dia berbeda. Itu aja sih. Itu mungkin kayak menghilangkan stereotip mengenai kesetaraan gender. Jadi kayak memberikan kesempatan pada para perempuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak
yang sama dengan laki-laki gitu kan. Sekarang tahu sendiri beberapa ada yang kayak dipandang, oh perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi itu nanti juga bakal jadi ibu rumah tangga gitu kan. Dan disorientasi seksual, bahwa kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi dan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan kita, kepada orang lain. Jadi mungkin itu saja dari kelompok 8, karena waktunya juga sudah 30 menit. Jadi saya tutup saja bincang kita kali ini di Morning Person Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.